Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh rahimakumullah, izinkan pagi ini insyaallah saya akan membacakan Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi pada bab 253. Adapun temanya tentang kemuliaan para wali dan keutamaan mereka. Kemuliaan atau yang kita kenal sebagai karomah merupakan suatu kejadian luar biasa. Ia tidak disertai dengan pengakuan kenabian, tidak pula dengan awal kenabian. Ia muncul dari tangan seorang hamba Allah yang jelas kesolehannya dan teguh mengikuti Nabi yang telah mendapatkan tugas syariat, yang disertai dengan i'tiqad sahih dan amal soleh, baik ia menyadari akan terjadinya karomah itu maupun tidak menyadarinya. Dengan ketentuan ini, maka kejadian yang luar biasa secara umum termasuk karomah kecuali mukjizat. Sebab mukjizat disertai dengan pengakuan kenabian. Yang kedua, termasuk pula syarat karomah ialah tidak disertai dengan pengakuan pra-kenabian. Seperti halnya irhas, sebab irhas merupakan karomah bagi seorang nabi sebelum mendapatkan derajat kenabian. Yang ketiga, termasuk syarat karomah adalah muncul dari seorang hamba yang soleh. Sebab suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri para pembohong bukan karomah. Kejadian semacam ini tergolong dalam kategori istidraj, tipu daya untuk dijatuhkan secara perlahan. Seperti yang muncul dari tangan Dajjal kelak dan tukang-tukang sihir yang terkadang kaum awam dibuat rancu untuk membedakannya apakah kejadian itu karomah atau sihir. Seorang wali adalah seorang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang benar, taat kepadanya, tekun beribadah, menjauhi segala kemaksiatan, serta menghindari segala sesuatu yang dapat menyibukkan dan menyerumuskan diri sendiri ke dalam kenikmatan dan kesenangan hawa nafsu. Para wali Allah adalah suatu kaum yang selalu diberi hidayah oleh Allah dengan hujah dan bukti yang nyata. Mereka selalu melaksanakan kewajiban dalam menyembah Allah dan berdakwah. Keberadaan karomah dibenarkan dalam Islam, baik secara tekstual maupun rasional. Barang siapa yang mengingkari hal ini, maka ucapannya tidak perlu diperhatikan dan tidak ada kemuliaan baginya. Dari segi teks dalil atau hadis yang dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini sudah cukup jelas. Dari segi rasional, semua yang ada di dunia ini bersandar kepada kekuasaan Allah Ta'ala yang meliputi segalanya. Tidak ada yang selamat dari ketentuan dan kekuasaannya. Tidak diragukan lagi bahwa karomah adalah perkara yang mungkin, bukan perkara mustahil yang muncul dengan sendirinya. Hal ini terbukti dengan adanya mukjizat. Dengan demikian, menolak karamah berarti juga menolak mukjizat, karena keduanya sama-sama kejadian luar biasa. Bedanya, mukjizat lebih tinggi daripada karomah karena mukjizat disertai dengan pengakuan kenabian dan bukti yang membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, demikian itulah kemenangan yang agung. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya para wali Allah Azza wa Jal adalah orang-orang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Begitulah Allah menjelaskan ayat ini.
Jadi setiap orang bertakwa adalah wali Allah. Kemudian Allah menerangkan bahwa para wali Allah tidak mempunyai rasa takut menghadapi bencana hari kiamat, juga tidak merasa sedih terhadap segala kejadian semasa di dunia. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa mereka memperoleh berita gembira dalam kehidupan di dunia, yaitu mimpi yang benar yang dialami orang muslim yang beriman atau surga pada hari kiamat kelak. Inilah janji-janji Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat diganti, tidak dialihkan, tidak ditunda-tunda, serta tidak diubah. Sebaliknya, berita gembira itu ditentukan dan diteguhkan dengan pasti. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan yang besar. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa secara positif tentang adanya derajat wali bagi orang mukmin yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minumlah. Surat Maryam ayat 25-26. Hadirin sekalian, bayangkan saat itu, goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu. Secara realita, ia merupakan sebatang pohon, tapi ketika itu bukan musimnya untuk berbuah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada Maryam dengan dibuatnya makanan dan minuman di dekatnya. Kandungan ayat ini adalah yang pertama penetapan adanya karomah atau kemuliaan bagi para walinya. Sebab Maryam bukan salah seorang dari para nabi, dia hanya seorang siddiqah, wanita yang sangat jujur dan benar. Yang kedua, tidak ada yang lebih baik bagi wanita yang sedang nifas selain tamar atau buah kurma masak dan rutab, buah kurma yang setengah masak sebelum jadi tamar. Yang ketiga, karomah tidak hanya terungkap dari peristiwa berbuahnya pohon kurma sebelum datang musimnya atau memancarnya air sungai di bawahnya. Akan tetapi, terungkap pula dari kenyataan kuatnya Maryam menggoyang batang pohon kurma ketika dia sedang dalam kondisi yang sangat lemah untuk menggerakkan batang pohon sekuat itu, yang bahkan tidak dapat digoyangkan oleh beberapa orang laki-laki yang kuat. Jadi kejadian Maryam ini memperlihatkan bahwa sungguh tidak mungkin wanita yang sedang baru melahirkan mampu menggerakkan pohon kurma dan saat itu tidak sedang musimnya berbuah. Itulah yang disebut dengan karomah yang diberikan kepada Maryam atau keutamaan yang Allah berikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kallama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Allah menggambarkan tentang bagaimana kesabaran dan kemuliaan Maryam tinggal di tempatnya beribadah. Allah memberi rizki yang baik, dan setiap Zakaria alaihissalam mengunjunginya, ia mendapati di dekat Maryam buah-buahan musim penghujan ketika sedang musim panas dan buah-buahan musim panas ketika sedang musim penghujan. Maryam ditanya oleh Zakaria, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Maryam menjawab, "Rizki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rizki bagi siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adanya karomah para wali. Ya, berikutnya insyaallah kita akan membacakan tentang hadis nomor 1503. Hadisnya sangat panjang, jadi saya langsung bacakan salah satu redaksional aja dari hadis tersebut. Dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq bahwa ashabul suffah adalah orang-orang yang miskin. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempunyai makanan cukup untuk 2 orang, hendaklah dia pergi membawa orang ketiga dari ashabus suffah. Barang siapa yang mempunyai makanan cukup untuk 4 orang, maka hendaklah dia pergi membawa orang kelima, orang keenam, atau seperti sabda beliau." Kemudian
Abu Bakar radhiyallahu an pergi membawa 3 orang. Nabi SAW pergi membawa 10 orang. Abu Bakar pun makan malam bersama Nabi. Kemudian ia tinggal beberapa lama di sana hingga selesai sholat Isya. Lalu dia pulang larut malam, istrinya berkata kepadanya, "Apa gerangan yang menahan engkau hingga menelantarkan tamu-tamu itu?" Abu Bakar lantas balik bertanya, "Apakah mereka belum kamu beri makan malam?" Istrinya lalu menjawab, "Mereka tidak mau sampai engkau datang dan mereka dipersilahkan." Abdurrahman berkata, "Melihat kejadian itu, aku pun pergi bersembunyi, takut dimarahi ayahnya, yaitu Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar berkata, 'Hai anak bodoh,' sambil memaki dan menjelek-jelekanku. Lalu dia berkata, 'Makanlah meskipun tidak enak. Demi Allah, aku sendiri tidak pernah mau makannya.' Abdurrahman menuturkan, 'Demi Allah, setiap kami mengambil satu suap, pasti dari bawah suapan itu bertambah lebih banyak sampai mereka semua kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak daripada jumlah sebelumnya.' Setelah Abu Bakar memperhatikan kejadian luar biasa ini, dia berkata kepada istrinya, 'Wahai saudari Bani Firas, kejadian apa ini?' Istrinya menjawab, 'Sungguh membahagiakan. Sesungguhnya makanan tadi bertambah 3 kali lebih banyak daripada sebelumnya.' Melihat kejadian itu, Abu Bakar pun ikut memakannya. Kemudian dia berkata, 'Sungguh sumpahku tadi dari syaitan.' Abu Bakar memakannya 1 suap. Kemudian dibawanya kepada Nabi SAW. Sampai di rumah beliau, dan kami mempunyai suatu perjanjian dengan suatu kaum sampai waktunya terlambat. Waktu itu kami terbagi menjadi 12 orang. Tiap-tiap orang mempunyai beberapa anggota. Allah Maha tahu berapa jumlah anggota tiap-tiap orang tersebut. Setelah itu mereka pun semua memakannya." Nah, salah satu riwayat, Abu Bakar telah bersumpah untuk tidak memakannya. Istrinya juga ikut bersumpah untuk tidak memakannya. Tamu-tamu pun bersumpah untuk tidak memakannya, kecuali Abu Bakar makan bersama-sama. Maka Abu Bakar berkata, "Sumpah ini dari syaitan." Kemudian dia meminta makanan itu lalu memakannya. Dan mereka lantas turut makan bersamanya. Ternyata setiap mereka mengangkat 1 suap, pasti dari bawahnya bertambah menjadi lebih banyak dari sesuap yang mereka ambil. Melihat kejadian itu, Abu Bakar kemudian berkata, "Hai saudari Bani Firas, kejadian apa ini?" Istrinya berkata, "Sungguh membahagiakan. Makanan itu lebih banyak daripada sebelumnya." Mereka pun makannya lalu dibawanya pula kepada Nabi SAW. Abdurrahman menyebutkan bahwa beliau pun memakannya juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kandungan dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya orang-orang miskin mengungsi di masjid-masjid sewaktu memerlukan pertolongan, sekiranya tidak mempersempit daya tampung masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang melakukan sholat. Yang kedua, disunahkan memberi pertolongan kepada orang miskin setelah memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Yang ketiga, menata manajemen dalam penanganan bantuan pada masa atau ketika krisis ekonomi. Yang keempat, boleh meninggalkan istri, anak, dan tamu apabila kebutuhan mereka telah dicukupi. Yang kelima, boleh melakukan percakapan pada malam hari sesudah sholat Isya bersama tamu dan keluarga. Sebab Abu Bakar radhiyallahu an pulang menemui keluarga dan para tamunya di rumah sudah mengerjakan sholat Isya bersama Nabi SAW. Lalu terjadilah pembicaraan seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang keenam, seorang istri boleh bertindak seperti yang dilakukan istri Abu Bakar kepada tamunya dan boleh memberi makan tanpa seizin suami. Yang ketujuh, ayah boleh saja memaki anak selama ia mengandung unsur-unsur pendidikan dan latihan agar biasa melakukan kebaikan. Yang ke-8, boleh mendoakan yang tidak baik kepada orang yang tidak berbuat adil, lebih-lebih pada waktu marah dan emosi. Sebab para tamu dalam riwayat tersebut memaksa tuan rumah agar hadir di majelis bersama mereka. Yang ke-9, boleh bersumpah untuk tidak melakukan perkara yang mubah. Yang ke-10, seorang yang jujur dibolehkan untuk meneguhkan beritanya dengan atau melebihi sumpah pribadi. Yang ke-11, dibolehkan membatalkan sumpah setelah kita mengetahui bahwa sumpah merupakan dorongan syaitan. Sebab syaitan hendak menimbulkan ketegangan antara Abu Bakar dan para tamunya melalui sumpah tersebut. Oleh karena itu, Abu Bakar membuat syaitan kecewa dan membatalkan sumpahnya, yang itu lebih baik daripada melanjutkannya. Yang ke-12, tabarruk atau mengharap keberkahan melalui makanan para wali dan orang-orang soleh.
Yang ke-13, mengantarkan makanan yang diketahui mengandung keberkahan kepada orang-orang besar dan mereka menerimanya. Yang ke-14, amal ini berdasarkan asumsi terbesar, sebab Abu Bakar radhiyallahu an mengira Abdurrahman lalai melayani para tamu sehingga ia pun segera memarahinya. Hal tersebut diperkuat oleh sikap bersembunyinya Abdurrahman dari Abu Bakar. Yang ke-15, kelembutan Allah terhadap para walinya. Hal itu terbukti bahwa perasaan hati Abu Bakar radhiyallahu an risau. Demikian pula anaknya, istri, dan para tamunya. Dikarenakan mereka tidak mau menyantap hidangan tersebut. Hati Abu Bakar pun menjadi keruh sehingga memerlukan penekanan dengan sumpah dan selainnya. Sebagaimana diterangkan pada hadis di atas. Allah menganugerahkan karomah kepadanya, dihapuskanlah beban batin itu sehingga perasaan hati Abu Bakar yang sebelum keruh pun menjadi jernih dan kesedihan menjadi kebahagiaan. Segala puji bagi Allah. Dan yang terakhir, yang ke-16, bersikap baik dengan tamu, karena itulah Abu Bakar membatalkan sumpahnya sendiri untuk lebih menghormati tamunya. Tujuannya agar maksudnya terlaksana, yakni memberi makan para tamunya. Selain itu, karena menghormati tamu lebih besar nilainya daripada membayar kafarat sumpah. Satu hadis lagi Bapak-Bapak sebelum akhir. Hadisnya lebih pendek. Dari Abu Hurairah, hadis nomor 1504. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat sebelum kalian ada beberapa orang yang mendapati ilham atau khusus. Seandainya ada seorang di antara umatku menjadi seperti itu, maka sesungguhnya dia adalah Umar. Hadis riwayat Abu Bakar, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim pun meriwayatkan melalui Aisyah. Di dalam riwayat mereka berdua, Ibnu Wahab berkata, Muhammadasun, artinya orang-orang yang mendapat ilham. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Hurairah, dan Muslim pun meriwayatkannya melalui hadis Aisyah. Kandungan hadis ini penjelasan tentang sifat terpuji Umar. Yang kedua, Umar bin Khattab mendapatkan pujian khusus karena memang di masa Nabi SAW beliau memiliki banyak gagasan yang sesuai atau serasi dengan ketentuan yang diturunkan oleh Al-Quran. Demikian pula sepeninggalan Nabi SAW, sehingga dia punya banyak gagasan yang tepat sasaran. Yang ketiga, keterangan mengenai keutamaan umat Islam atas umat lainnya. Yang demikian itu disebabkan sedikitnya orang yang mendapatkan keistimewaan atau tahdis. Islam sebagai agama penutup dan demi menjaga kemuliaannya, Al-Quran telah mencukupi daripada yang lainnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menanamkan tunas-tunas para ulama di tengah mereka guna menjaga keutuhan agama ini melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.